Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi kuliah pencelupan online. Materi kedua adalah pencelupan kapas dengan zat warna reaktif. Nah, sebelum kita masuk ke prosesnya, kita pengarahan dulu bagaimana mengenai pencelupan kapas dengan zat warna reaktif, gitu ya. Nah, zat warna reaktif ini disebut juga fiber reactive dyes. Artinya zat warna yang memiliki kereaktifan terhadap serat. Ini pertama kali diperkenalkan dengan nama dagang Procyon oleh ICI pada tahun 1956. Ya, untuk menghasilkan warna-warna yang brilian atau yang terang, yang bagus, yang tajam pada bahan yang bersifat selulosik atau bersifat selulosa seperti kapas, rayon, dan lain-lain, ya, dengan menggunakan metode pencelupan yang kontinu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, terbuktilah bahwa zat warna reaktif ini sangat menarik untuk dieksplorasi karena menghasilkan warna yang tajam dan cerah, dan juga kalau ketahanan luntur warna yang sangat bagus pada dibandingkan dengan zat warna larut lainnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian-bagiannya sendiri, jadi zat warna reaktif ini kalau dalam satu struktur molekul, gitu ya, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sistem warnanya yang disebut dengan kromogen atau kromofor. Sistem ini atau senyawa ini yang akan berperan menghasilkan warna. Misalnya yang kita tahu azo, antrakuinon, gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem reaktif. Sistem reaktif ini adalah sistem atau senyawa yang paling ujung yang nanti akan bereaksi dengan seratnya atau dengan bahannya. Dan juga bisa jadi bereaksi juga dengan pelarut karena sifatnya yang reaktif. Nah, ini kalau bereaksi dengan air atau dengan pelarut akan merugikan karena akan terjadi kerusakan atau hidrolisis, sehingga yang asalnya zat warnanya reaktif menjadi tidak reaktif. Nah, yang ketiga ada unit penghubung atau disebut juga bridging unit. Ini menghubungkan sistem reaktif yang ini dengan kromogen atau kromofor. Nah, yang terakhir gugus pelarut untuk meningkatkan kelarutan senyawa tersebut karena berat molekulnya besar sehingga dibutuhkan pelarut, dan juga agar lebih hidrofil sehingga nanti zat warna yang sifatnya hidrofil dengan serat yang sifatnya hidrofil sehingga lebih mudah memiliki afinitas atau substantivitas. Nah, ini contohnya untuk sistem reaktif ini ya, yang ada N3 kemudian atasnya klor. Ini contoh sistem reaktifnya. Yang sulfonat SO3Na adalah gugus pelarutnya. Bridging unitnya ini NH. Kemudian kromogennya adalah azo N-2N, ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada 4 bagian atau ada 4 parts. Oke. Untuk sistem reaktifnya, jadi dari reaksi nanti dijelaskan lebih dalam lagi di teori. Dari reaksi tersebut maka digolongkan kereaktivitasannya. Biasanya ada yang dicelup di suhu hot dyes atau suhu hangat kurang lebih 80 derajat Celcius. Ada yang dicelup di suhu dingin atau cold. Ini kurang lebih di suhu kamar sampai 40 derajat Celcius. Jadi ini ada tulisan trikloropyrimidin, diklorotriazin, difluoro, ya. Ini adalah kereaktifan dari zat warna reaktif. Jadi ini sistem reaktifnya. Nah, di sini ada golongannya dibatasin oleh ini.
sehingga di sebelah sini ada vinyl sulfon, kurang lebih dia bisa dicelup di suhu hangat dan juga bisa dicelup di suhu dingin seperti itu. Nah, kemudian untuk mekanisme reaksinya kita harus lihat dulu di skema proses di mana reaksi akan berlangsung. Sebentar, kita balik lagi di sini ya. Reaksi akan berlangsung dengan kondisi alkali dengan adanya gugus hidroksil. Jadi kalau dimasukkan di sini, alkalinya akan ditempatkan di sini. Ini secara umum resep standar. Jadi skema prosesnya secara umum reaksi akan berlangsung ketika natrium karbonatnya dimasukkan di mendekati akhir dari pencelupan atau di suhu optimum. Nah, di suhu optimum ini kurang lebih 70-80 derajat untuk zat warna reaktif panas. Nanti kita akan mulai memasukkan natrium karbonat sebagai alkali atau pemfiksasi setelah suhu optimum tercapai selama waktu 30 menit. Jadi sisanya 15 menit terakhir dimasukkan alkali. Alkalinya dimasukkan secara bertahap supaya menjaga tidak terhidrolisis secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Nah, baru setelah 15 menit suhunya diturunkan. Nah, lanjut setelah itu kemudian akan ada pencucian sabun untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan zat warna yang tidak terfiksasi. Kotorannya berarti zat pembantu ya. Bisa ada sisa alkali, sisa garam maupun sisa pembasah yang tidak yang sudah selesai, jadi nggak dipergunakan lagi. Oke. Nah, di sini ada penambahan elektrolit yaitu NaCl yang bertahap untuk mengurangi resiko belang ya. Untuk mengurangi resiko belang ada penambahan elektrolit secara bertahap sehingga laju adsorpsi zat warna ke permukaan seratnya tidak terlalu cepat gitu. Ya, kemudian yang penambahan alkali sudah dijelaskan, namun ini tidak berlaku untuk golongan vinyl sulfon karena vinyl sulfon punya reaksi yang reversibel sehingga meskipun ditambahkan alkali di depan dia tidak akan terhidrolisis. Justru alkali ditambahkan di depan supaya zat warnanya menjadi reaktif dahulu. Tapi memang di beberapa industri ada yang mereaktifkan zat warnanya di akhir. Jadi tidak masalah. Nah, balik lagi ini beberapa zat warna reaktif yang sekarang ini terdiri dari berbagai macam sistem reaktif dan berbagai macam kromofor. Jadi misalnya yang mana ya? Oh, ini dua nih. Jadi ini dua sistem reaktifnya vinyl sulfon, tetapi ada dua di dalam satu molekul. Kromogennya juga ada dua, gugus pelarutnya ada dua. Yang ini juga gugus pelarutnya ada dua. Sistem reaktifnya ini ada klor, ini ada triazin, ini ada monoklorotriazin. Jadi dua. Ini juga, ini satu, ini sistem reaktifnya ganda. Jadi ada di monoklorotriazin ada vinyl sulfon. Ya, kurang lebih seperti itu untuk zat warna reaktif. Yang perlu diperhatikan pada saat praktikum adalah tahapan penambahan NaCl, kenaikan suhu yang tidak terlalu cepat, dan juga penambahan alkali. Ya, nanti dijelaskan lebih dalam lagi di teori. Saya rasa cukup untuk pengarahan zat warna reaktif. Terima kasih.